Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang penanganan perilaku menyimpang usia SDMI. Nama saya Dwiki Maulana dengan NIM 2086206061. Pendahuluan latar belakang masalah pendidikan di sekolah dasar menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta, dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, yang santun, serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, di antaranya perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian, dan perkembangan fisik. Yusuf 2012. Dalam berhubungan sosial, anak usia sekolah dasar sering berperilaku yang menurut sebagian orang mengganggu, di antaranya ialah perilaku menyimpang. Menurut Kuyo 2013, perilaku menyimpang adalah bentuk daripada suatu kenakalan baik yang dilakukan oleh remaja ataupun orang dewasa. Perilaku menyimpang pada anak makin marak terjadi. Kondisi ini tidak boleh disepelekan karena bisa berkembang menjadi tindakan kriminal. Anak dengan pendidikan karakter lemah akan sulit membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mengacu pada permasalahan di atas, maka penelitian ini dikaji lebih lanjut melalui studi lapangan tentang perilaku menyimpang dan penanganan pada siswa usia SDMI, memunculkan perilaku yang bermasalah. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tempat dan waktu penelitian studi kasus ini dilakukan di lingkungan Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan. Waktu penelitian adalah 2 minggu, yaitu 17-30 Juni 2001. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data. Objek penelitian adalah apa fokus masalah yang hendak dikaji, yaitu identifikasi perilaku menyimpang yang pernah dilakukan siswa SDMI yang dijadikan subjek penelitian, alasan penyebab siswa melakukannya. Aspek tersebut meliputi pengertian jenis-jenis penyebab perilaku menyimpang siswa usia SDMI. Tempat dan waktu penelitian studi kasus ini dilakukan di lingkungan Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara digunakan adalah wawancara semi struktur dengan tujuan dapat menentukan masalah lebih terbuka karena pihak yang dikaji diajak wawancara dapat diminta pendapat dan ide-idenya. Hasil A. Perilaku bermasalah yang pernah dilakukan siswa dan penyebab siswa memiliki perilaku bermasalah. SD-MI dari sudut pandang subjek penelitian. 1. Menurut guru S, malas sekolah, sulit berteman, ada siswa yang suka diejek temannya atau perundungan, dan malas membuat PR. Penyebab siswa memiliki perilaku bermasalah menurut guru S. Jika malas sekolah sebabnya beban berat di sekolah. Sulit berteman ini hubungannya dengan diri siswa, biasanya dikarenakan ada sifat dari siswa itu yang tidak disukai temannya, sehingga mereka sulit berteman dan dijauhi. Diejek faktornya dari luar dikarenakan kejahilan dari temannya dibuat lelucon. Jika malas membuat PR, biasanya belum ada rasa tanggung jawab dari siswa. Menurut guru N, malas membuat PR, malas sekolah, kesulitan belajar seperti menyontek, membohongi guru. Penyebab bisa karena anak tidak suka atau bosan metode pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, menurut siswa, malas membuat PR, malas pergi ke sekolah. Penyebab siswa memiliki perilaku bermasalah menurut siswa R, terkadang sekolah membosankan, menyontek karena terpaksa ketika tidak belajar sebelumnya, mengejek temannya,
Penyebabnya adalah hanya bercanda. Menurut orang tua, anak malas sekolah. Sulit berteman, ada anak yang suka diejek temannya, malas membuat PR, kesulitan belajar. Penyebabnya adalah jika malas sekolah, sebabnya adalah mereka bosan, kemudian beban berat di sekolah seperti tugas, dan akhirnya anak malas sekolah. Diejek biasanya dikarenakan kejahilan dari temannya, dibuat lelucon, itu penyebabnya. Jika malas membuat PR, biasanya belum ada rasa tanggung jawab dari anak tersebut. B. Pendekatan mengatasi perilaku bermasalah pada anak. 1. Menurut guru S, biasanya guru melakukan pendekatan secara personal di mana siswa diidentifikasi apa permasalahannya, nanti baru guru dekati secara personal dari hati ke hati. Kemudian guru berusaha mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan guru benahi hal-hal yang kurang baik. Menurut guru N, dengan menggunakan media audio visual, bahkan benda konkret bagi anak kelas rendah khususnya, guna menghindari kebosanan dalam KBM di sekolah. Menurut siswa R, biasanya introspeksi diri agar tidak menyontek lagi dan akan belajar lebih giat lagi. Terkadang ibu biasanya menasihati. Menurut orang tua S, biasanya orang tua melakukan pendekatan kepada anak. Orang tua mencari apa permasalahannya, nanti baru orang tua dekati dari hati ke hati dan ajak berbicara anak. Orang tua berusaha mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik dan berusaha memperbaiki hal-hal yang kurang baik tersebut. Dampak setelah dilakukan upaya atau pendekatan untuk mengatasi perilaku menyimpang siswa usia SD atau MI. 1. Menurut guru S, selama ini ketika guru menggunakan pendekatan personal sedikit demi sedikit, itu mereka pasti ada perubahan. Mereka berpikir jika ini salah, kemudian mereka berusaha memperbaikinya, dan kita juga membantu mereka memperbaikinya. Guru memandu bagaimana siswa seharusnya bersikap, bagaimana siswa seharusnya berbuat. Guru memberi dorongan dan motivasi yang bantu siswa untuk mengatasi masalahnya. Menurut guru N, ada perubahan khususnya untuk anak yang sulit menerima materi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut siswa R, hasil siswa menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan menyimpang itu. Menurut orang tua S, pasti ada perubahan. Orang tua memandu bagaimana anak seharusnya bersikap, bagaimana seharusnya berbuat. Orang tua membantu mendorong. Orang tua juga memberi motivasi kepada anak untuk membantu mereka untuk mengatasi masalahnya tersebut. Kesimpulan, masalah yang dialami narasumber adalah malas sekolah, sulit berteman, ada anak yang suka diejek temannya, malas membuat PR, menyontek, dan membohongi guru. Faktor yang mempengaruhi penyimpangan itu adalah berasal dari luar, dikarenakan kejahilan dari temannya yang sering dibuat lelucon. Malas membuat PR, ini biasanya belum ada rasa tanggung jawab dari anak dan tidak ada kontrol dari orang tua. Tentang kesulitan belajar, hubungannya dengan pengawasan dari guru dan orang tua yang dianggap masih kurang. Pendekatan yang guru lakukan untuk mengatasi permasalahan itu ialah melakukan identifikasi permasalahannya, kemudian dilakukan pendekatan secara personal, baru kemudian berusaha mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik. Hal tersebut juga dilakukan oleh orang tua yang mengasuh anak-anaknya. Menggunakan pendekatan personal sangat efektif digunakan untuk menangani kasus perilaku anak menyimpang, karena dengan itu mereka akan berpikir bahwa apa yang dilakukan salah, kemudian mereka berusaha memperbaikinya. Dalam usaha menyadarkan anak, orang dewasa juga turut membantu mengarahkannya agar hasilnya lebih efektif. Saran agar pihak sekolah dan orang tua memberikan perhatian khusus kepada siswa yang teridentifikasi berperilaku menyimpang.
Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkompetensi seperti pakar di bidang psikologi, pendidikan maupun bimbingan konseling. Pendekatan kepada anak perlu ditingkatkan serta komunikasi antar siswa, guru, orang tua yang harmonis akan dapat menghindarkan siswa dari perilaku menyimpang tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang penanganan perilaku menyimpang usia SD MI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.